Punyanya pakai yang kecil itu halaman 37, An-Na'ur Robek dan di Warobek. Ya, An-Na'ur Robek dan di yang Warobek. Ayu sahihah ma yakra'uhu qabla khifdhihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdhihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri gak pernah mengkonfirmasi baca Hayyatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayyatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid Dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu. Isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, halal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nampa sorokan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamaah ini. Tapi ya enggak apa-apa jeneng enggak pakai enggak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng enggak berani ini kan. Wong tak bodoni ya boroh-bora kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabe ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla khifdhihi tashihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdhihi takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masternya. Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi gak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam Tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane Lam Tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat Lam Tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam Tardiman. Dadi Lam Taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus Lam Tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Ya, seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu. Imriti dibaca apa? Umaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus-Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji, Gus Umaryoto udah teko. Maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau
Karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Marjoto. Jadi saya punya kitab Qiraah Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah, kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung isin. Terus kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena nggo alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Aduh, gurune paling bingung. Cung, mosok beda maknane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul dikarangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus ada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga enggak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu yubari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan enggak benar itu ya tadi min ad-darril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqad taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min ad-darril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fasayhuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min ad-darril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhudha minal fasid wa akhudha minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Mas, makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya.